Hadis nomor 22 ya, Sunan Ibnu Majah. Hattasana Muhammad ibnu Abbad ibni Adam. Hattasana Abi an Su'bah an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Hak ini hiwalah ya. Wa hattasana dan bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Hanat Ibnu Sari. Hattasana Abdah Ibnu Sulaiman. Hattasana Muhammad ibnu Amrin an Abi Salamah ana Aba Hurairah, sesungguhnya Abi Hurairah iku kala berkata dia Abi Hurairah li rajulin kepada seorang laki-laki. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa laki-laki ini adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas. Ya bena akhi, wahai anak laki-laki saudaraku. Idza haddastuka, ketika bercerita aku kepada kamu an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisan pada suatu hadis, fala tatrib, maka jangan menjadikan kamunya ibna akhi atau rojul ya, lahu terhadap hadis al-amsal pada beberapa perbandingan yang sifatnya ngentai, yang sifatnya melemahkan, yang sifatnya meremehkan. Ini ceritanya kan Ibnu Abbas menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih tawaddu'u mimma masatin nar. Jadi kalian harus wudhu pada saat mau sholat ya. Kalian memakan apa-apa yang dimasak oleh api, yang tersentuh oleh api. Jadi kalian harus wudhu lagi kalau mau sholat ya, kalau kalian memakan apa-apa yang dimasak oleh api, entah digodok atau dibakar atau apa gitu. Pokoknya makanan yang kalian makan itu kena api, ya sudah, kalian harus wudhu lagi. Lah, pas Abi Hurairah cerita seperti itu, lah Ibnu Abbas itu bantah, lah gimana seandainya kalau ada orang itu wudhu memakai air panas ya, air hangat yang memang digodok dulu dengan api, ya kan? Nah, terus Abi Hurairah mengatakan ini, idza haddastuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan fala tatrib lahul amsal. Jadi kalau aku cerita kepada kamu sebuah hadis dari Rasulullah, ya kamu jangan istilahnya cari-cari alasan, cari-cari perbandingan, cari-cari apa gitu yang sifatnya nanti melemahkan, meremehkan
ngentai hadis dari Rasulullah. Jangan seperti itu, wahai ibnu akhi, kan gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sejarah, memang ya Ibnu Abbas ini sahabat, tapi masih junior lah. Jadi kalah senior dengan Abi Hurairah. Ya. Sehingga sebenarnya banyak hadis yang berasal dari Ibnu Abbas itu tidak dia dengar langsung dari Rasulullah, tapi dia dengar dari para sahabat Rasul yang lain yang lebih senior, yang lebih banyak hadisnya, yang lebih lebih lama bersama Nabi, gitu. Nah, termasuk Abi Hurairah dan lain-lain itu. Sehingga Ibnu Abbas itu kesimpulannya seperti itu, tidak mendengar langsung dari Nabi. Ya ada yang dengar langsung. Karena apa? Memang beliau ketemu Rasulullah itu selepas Fathu Mekah. Ya, selepas Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah ya, belum ketemu Rasulullah. Kemudian kita balik sejenak ke hadis 20 ya. Qala berkata Abul Hasan, ya. Hadasana Yahya ibnu Abdillah Al-Karobisi, sana Ali ibnul Ja'di an Su'bah an Amr ibni Murrah, mislah hadisi Ali, seperti hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Ya. Hadisnya Ali ya tertulis di hadis nomor 20. Jadi hadisnya ya fadunnu bihil ladzi huwa ahnah wa ahtah wa atqah itu. Kita lanjutkan. Babut tawaki, babnya menjaga atau berhati-hati. Ya. Fil hadis, di dalam hadis an Rasulillah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam menyampaikan hadis itu supaya hati-hati. Ya. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibah, sana Mu'ad benu Mu'ad, ani beni Aun, sana Muslim al-Batin, an Ibrahim at-Taimi, an Abih, an Amr bin Maimun, qala berkata Amr bin Maimun, ma'ahta'ani, tidak melewatkan atau menterlambatkan ni padaku sopo Ibnu Mas'ud Asyata Khamis, pada sorenya hari Kemis, ila kecuali ataituhu, datang aku Amr bin Maimun, hu pada Ibnu Mas'ud, fihi, di dalam sorenya hari Kemis. Jadi Kemis sore itu kan Abdullah bin Mas'ud mengadakan suatu pengajian. Nah, intinya seperti itu. Lah, aku itu tidak pernah telat mengikuti pengajiannya beliau. Ya, selalu ikut terus. Ya. Qala berkata Amr bin Maimun,
Fama sami'tuhu, maka tidak mendengar aku hu pada Ibnu Mas'ud, yaqulu berkata dia Ibnu Mas'ud, bisain dengan sesuatu, kotu sama sekali, memakai lafat qala Rasulullah. Ya, qala Rasulullah. Nah, dalam pengajian beliau itu, sama sekali aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, itu sama sekali saya tidak pernah dengar itu. Ya, jadi beliau sangat hati-hati dalam pengajiannya itu. Nanti pakai kata Rasulullah, nah, delalah Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya, merasa dosa di situ. Falama kana, maka ketika ada data asyatin suatu sore, qala berkata Ibnu Mas'ud mengatakan qala Rasulullah. Ya, qala bersabda sapa Rasulullah. Nah terus suatu sore di hari Kamis itu, ya entah keceplosan atau bagaimana, Ibnu Mas'ud itu mengatakan qala Rasulullah. Nah gitu. Biasanya enggak pernah bilang qala Rasulullah, qala Rasulullah. Nah waktu itu beliau mengatakan qala Rasulullah. Qala berkata Amr bin Maimun. Fanakasa, maka menundukkan kepala siapa Abdullah bin Mas'ud. Tertunduk di situ. Tertunduk, ya, merasa bersalah. Qala berkata Amr bin Maimun. Fanadortu, maka memandang aku ilahi pada Abdullah bin Mas'ud. Wahwa, dan dia Abdullah iku qaimun, berdiri. Muhallalatan, orang yang membuka, asroru, orang yang membuka muhallalatan, ya membuka, ya maknanya membuka memang. Asroro komi sihi, pada kancing bajunya Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau asroru komisihi, ya, berarti maknanya muhallalatan, terbuka, opo itu asroru komisihi, kancing bajunya Ibnu Mas'ud. Ya pengertiannya sama. Kotik raurokot, sungguh mengeluarkan air mata. Opo ainah, dua matanya. Wantafakot, dan bengkak. Opo audajuhu, urat lehernya. Ya. Jadi begitu keceplosan bilang qala Rasulullah itu, dia berdiri, ya kancing bajunya dilepas, terus matanya mengeluarkan air mata, terus urat lehernya itu bengkak. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, auduna dalik, atau di bawah demikian itu. Au fauqa dalik, atau di atas demikian itu ucapan qala Rasulullah. Au qoriban, atau mendekati min dalika, dari demikian itu qala Rasulullah. Au sabihan, atau menyerupai bidzalika, dengan demikian itu qala Rasulullah. Jadi
Abdullah bin Mas'ud itu menyadari kalau omongannya itu tidak persis dengan yang disabdakan Rasul. Sehingga akhirnya dia mengatakan ya kurang lebih seperti itulah. Duna dalik au fauqa dalik. Atau ya mirip seperti itulah. Atau menyerupai itu. Jadi kurang lebih Rasulullah bersabda seperti ini. Nah, itu kurang lebih Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, itu lebih bijak ya menurut Abdullah bin Mas'ud.